Seumpama biji. Saudara Yesus Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita akan bahas satu tema yang sederhana, yaitu tentang penyesalan. Satu tema ini mungkin saudara pernah mengalami apa yang disebut dengan menyesal, dan pengalaman itu pasti tidak enak. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca ayatnya lebih dahulu untuk mendasari akan pembahasan kita di bagian pertama ini tentang menyesal atau penyesalan. Bawalah ke sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi saudara yang Tuhan, ini satu ayat di mana ada satu kalimat penyesalan yang kita bawa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu kalimat atau pepatah yang berkata bahwa apa daya nasi sudah menjadi bubur. Artinya bahwa sesuatu yang tidak bisa diulang, sesuatu yang sudah menjadi bubur tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi nasi. Sehingga pepatah ini mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa diulang. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita meneliti akan kalimat ini, nasi menjadi bubur, itu sebetulnya ada satu bagian di mana itu keputusan kita. Ketika kita ini mengambil beras untuk dimasak, itu keputusan kita untuk menjadi bubur atau menjadi nasi. Itu keputusan kita bagaimana kita ini meletakkan banyak sedikitnya air. Kalau kita meletakkan sedikit air, otomatis pasti beras itu akan menjadi nasi. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk memberi beras itu banyak air, otomatis akan menjadi bubur. Artinya bahwa sesungguhnya kalau pepatah berkata nasi sudah menjadi bubur, itu ada tendensi yang berkata bahwa itu keputusanmu, itu yang kau ambil. Kalau jadi bubur itu salahmu sendiri, kalau jadi nasi itu ya memang keputusanmu. Artinya seperti itu. Jadi penyesalan itu terjadi karena itu sebetulnya apa yang kita ambil dalam hidup ini, sehingga kita mengambil keputusan dan ternyata keliru dan kita menyesal. Saudaraku yang kasih Tuhan, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Itu seperti itu. Sesuatu yang telah kita lakukan dan lalu ternyata hasilnya seperti yang tidak kita harapkan, maka kita itu mengalami yang disebut dengan penyesalan. Sesuatu yang tidak bisa kita ulang lagi. Mungkin kita berkata bahwa waktu itu memang sesuatu yang tidak bisa diulang. Sesuatu yang kita sudah lakukan tidak bisa kita hapus lagi. Jadi saudaraku kasih Tuhan, betapa pentingnya kita ini serius dengan setiap keputusan yang kita buat, supaya kita tidak mengalami yang disebut dengan menyesal. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang saya sampaikan mendasari akan pembahasan kita untuk beberapa hari ke depan. Biarlah hidup kita untuk tidak menyesal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hidup kami, boleh mengalami tindakan kami, dan menghasilkan sesuatu yang tidak menyesal di kemudian hari. Dan setiap keputusan kami itu mengandung resiko. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.